tes 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 tes. Apanya tuh dia ke situ dan ya, tidak, tapi itu tanda depannya ke situ dan kalinya nggak ada tempat di tengah-tengah aja, di tengah-tengah aja tahu. Belakangnya sedikit, belakang lagi. Belakangan dikit, belakang lagi. Tes tes. Sungguh riang anak Bangkinang makan bersama di dalam talam. Hingga kini masih terkenang dongeng ibunda setiap malam. Syair disebut nada terbilang sambil berdendang mengayuh sapang. Dewan juri dan teman tersayang, Assalamualaikum kali ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khalil, kelas 5. Saya bersekolah di UPT 007 Pulau Lawas. Jaya, jaya, jaya. Nah, kali ini Khalif akan menyampaikan legenda asal mula naga beralih. Nah, ini dia ceritanya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang kini bernama Naga Beralih, tinggallah sebuah keluarga yang mana sang ayah telah sakit-sakitan, ibunda telah tua renta. Mereka memiliki 2 orang putra. Mereka mencari rotan ke hutan demi kelangsungan hidup mereka. Tak lama sang ayah pun meninggalkan mereka, dan tinggallah ibunda yang harus mencari nafkah untuk kedua orang anaknya. Hari demi hari dilewati, daya ibunda semakin melemah, dan akhirnya ibunda pun jatuh sakit. Dan kini tibalah untuk anak-anaknya mengabdi kepada ibunya dan menjadi tulang punggung keluarga. Di suatu hari, sang ibunda memanggil kedua anaknya. Sang ibunda pun meninggalkan dunia. Hidup harus terus berlanjut, jangan terlarut dalam kesedihan. Keesokan harinya, sang tetangga datang ke rumah kakak beradik tersebut, berniat untuk mencari rotan ke hutan bersama. Tok tok tok. Halo, jadi nggak kita mencari rotan ke hutan? Oh iya jadi, tunggu sebentar ya. Ya. Sesampainya di hutan, sang kakak begitu terkejut ketika menemukan telur yang sangat besar. Wah, telur apa ini? Besar banget. Pasti kalau digoreng, enak. Adek, oh adek. Iya kakak, kenapa kakak? Tengok
kakak pun membawa telur ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang kakak menggoreng dan memecahkan telur tersebut. Rugi sekali Adi tidak memakan telur ini. Pasti telur ini enak. Enak. Adi benar-benar rugi. Kenyang. Karena terlambat, sang Adi pun sampai di rumah. Ia merasa curiga dengan telur tersebut. Keesokan harinya, sang tanggang teman mereka datang ke rumah kakak beradik tersebut. Karena tak iba dengan keadaan sang kakak, sang Adi pun memutuskan untuk membawa sang kakak ke sungai kecil. Setibanya di sana, sang kakak begitu bahagia ketika melihat sungai kecil. Ia berlari dan melompat ke dalam sungai tersebut. Ia berenang dan meminum air itu dengan sukacita. Nah, apakah teman-teman tahu kenapa sang kakak begitu bersukacita? Ternyata sang kakak telah terkena kutukan dari telur tersebut. Dan tanpa ia sadari, setengah tubuhnya telah berubah menjadi sisik. Nah, karena tak mungkin sang Adi membawa sang kakak pulang ke desa, sang Adi memutuskan untuk membuat pondok kecil di tepi sungai tersebut. Dan ia pun meninggalkan sang kakak di sungai tersebut. Nah, ada saudagar kaya yang merasa kehilangan 3 sahabatnya, yang mana biasanya mereka bermain di depan terasnya, tapi sekarang tak kunjung melihatnya. Karena merasa khawatir, saudagar kaya dan para warga memutuskan untuk ke rumah kakak beradik tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika mendengar cerita dari sang adik. Karena tak percaya, mereka memutuskan untuk ke danau ke sungai tersebut. Setibanya di sungai, para warga dan saudagar kaya kembali terkejut ketika melihat sungai yang awalnya kecil menjadi danau yang sangat besar. Tapi mereka tak kunjung melihat sang kakak. Karena mereka tak melihat sang kakak, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Malamnya, alam tampak marah. Hujan badai di mana-mana, disertai petir saling menyambar. Bar, bar, bar. Disertai dengan alat musik tradisional, cemerlang, gong, dan gubano. Dan pada saat itu pula lah, tak ada yang berani untuk keluar rumah. Keesokan paginya, karena masih penasaran, saudagar kaya dan para warga memutuskan untuk kembali ke danau tersebut. Dan betapa terkejutnya kembali ketika melihat danau yang awalnya besar lenyap dari hadapan mata. Tapi mereka kembali tak melihat sang kakak. Para saudagar kaya dan warga menyimpulkan bahwa sang kakak telah berubah wujud menjadi naga dan terbang entah kemana. Dan danaunya dipindahkan oleh makhluk tak kasat mata. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Kesimpulannya, kita jangan mengambil barang bukan milik kita. Nanti kalau dilapor ke polisi kan gawat. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan total nilai 442 jatuh kepada nomor urut